الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pembacaan manaqib yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita Abdurrahman Iskandar, diawali dengan kata sambutan panitia kepada guru Abdurrahman Iskandar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul azim. Jemaah haul, tuan guru sekumpul, Ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab, tuan-tuan guru, ulama-ulama Inhil, serta haul jamaah yang mulia. Terlebih khusus kepada guru kami, ayahanda kami, tuan guru Kiai Haji Bakhruddin Nur, yang alhamdulillah beliau hadir satu majelis bersama kita. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau diberi Allah kesehatan sehingga bisa melanjutkan dakwah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu membimbing kita, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita muliakan tuan guru ayahanda Kiai Haji Rusli Kurnain. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu disihatkan oleh Allah, dipanjangkan umur beliau sehingga kita selalu dalam bimbingan beliau, amin ya rabbal alamin. Al-Ustaz Suhaidi yang alhamdulillah hadir bersama kita, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Haji Zainal, Bapak Haji Yusbik, Bapak Haji Syahruddin, beserta tokoh masyarakat yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa ta'zim kami kepada beliau. Dan alhamdulillah juga Bapak Dandim hadir bersama kita, kaum muslimin muslimat jemaah haul yang mulia, yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah, amin. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul di majelis haulnya seorang wali Allah yang masyhur kemaliannya, yang masyhur ilmunya, yang masyhur sebutannya, yaitu Abah Guru Sekumpul. Dan juga kita menghauli guru-guru kita, wabil khusus ulama-ulama kita yang ada di Inhil, terlebih-lebih yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmat kepada beliau dan tentunya rahmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ulun sebagai khadim, sebagai khadamul majlis, pertama kali yang ingin ulun sampaikan adalah mengucapkan ribuan terima kasih kepada majelis-majelis, terlebih khusus majelis berkat sekumpul, yang mana di majelis ini, di tempat ini, kami setiap malam Selasa mengadakan kajian rutin. Dan juga gabungan dari majelis-majelis yang lain, Al-Maskanah, Ashabul Yamin, Nurul Qalbi, Pejuang Subuh, dan alhamdulillah semua dibantu oleh anggota majelis kaum muslimin muslimat sehingga terlaksanalah peringatan haul pada malam hari ini. Dan peringatan haul pada malam hari ini adalah pertama kami mengadakannya. Dan alhamdulillah kami melihat antusias kaum muslimin muslimat luar biasa pada malam hari ini, tentunya berkat Abah Guru Sekumpul, berkat guru-guru kita ayahanda Kiai Haji Muhammad Ali, berkat ulama-ulama kita dan guru-guru kita yang lain. Tidak ada harapan kita berkumpul di majelis haul ini kecuali kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua yang berkumpul di majelis haul ini
keluarga kita, anak cucu zuriat kita menjadi soleh solehah, selamat dunia akhirat berkat para aulia Allah, berkat guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Kemudian kami memohon maaf dan meminta maaf yang sebesar-besarnya seandainya dalam acara kami ini ada terdapat kekurangan dan kesalahan, baik dari penyambutan, penempatan. Sekali lagi Al-Fakir mewakili majelis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, mari kita sama-sama mendengarkan, mengambil berkah pembacaan manaqib Tuan Guru Syekh Zaini bin Abdul Ghani yang insya Allah akan kita bacakan secara syair dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat, mengambil berkah daripada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua berkat para aulia Allah, khususnya berkat Abah Guru sekumpul ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini sebahagian riwayat hidup Syekhuna Zaini. Hamba mengharap rahmat berkah Allah yang pasti. Syekhuna Zaini dilahirkan malam Arba' 27 bulan Muharram 1361-nya, tepat 11 Februari 1942. Kusyairi nama selagi kecil baru Muhammad Zaininya, yang ke-8 dari zuriat Syekh Arsyadnya. Jihad ayahnya lelaki semua dari kuatnya. Selagi kecil sifat terpuji nampak padanya, selalu di samping orang tua nenek mendidiknya. Haji Abdul Ghani itu ayah dan Hajjah Masliyahnya, ayah bundanya nenek Salbiah semoga mendidiknya. Semua mendidik, tanamkan tauhid dan akhlaknya. Baca Al-Quran dari rumah awal madrasahnya. Meskipun susah penghidupan di keluarganya, namun mereka sabar, ridha orang tak taunya. Sebotol minyak tanah dibawa pada gurunya, ngajari Quran Guru Hasan di keratonnya. Dalam usia kurang lebih 7 tahunnya, sekolah madrasah Darussalam, tak sekolah SD-nya. Ini semua gurunya di Darussalamnya. Guru Abdul Mu'iz, Guru Sulaiman, Guru Muhammad Zainnya, Guru Rafi'i, Guru Syahran dan Husain Dahlannya, Guru Salman Yusuf, Syekh Haji Anang Sya'rani Arifnya, Syekh Husain Qadri, Syekh Salim Ma'ruf, Syekh Saman Mulia, Syekh Saman Jalil, Haji Nasrun Tahir Syarwani Abdannya. Dalam usia kurang lebih 10 tahunnya, sudah diberi Allah karamah kasyaf hisinya. Lihat mendengar apa terdinding yang di dalamnya. Waktu siah rumput batu salam nyebut khasiatnya. Namun beliau anggap semua itu ujian, tidak terhenti menuntut ilmu ia teruskan. Beliau hidup tengah keluarga saleh salihah, sifat terpuji telah penuhi seisi rumah. Sabar dan ridha
menyembunyikan segala musibah. Guru sekumpul pernah dipukuli, tak bilang ke rumah. Sifat cintanya pada ulama salihinnya, tiap waktu yang lewat Tuan Guru Zainal ilminya, beliau tunggu hanya salaman minta doanya. Inilah semua sifat sewaktu nginjak dewasa. Setelah dewasa berbagai hal keistimewaannya, buka majlis ta'lim lebih dulu di keratonnya. Banyaklah orang yang hadir ngaji di rumah majlisnya, dari yang awam, orang menengah hingga gurunya. Waktu di keraton terkenal dengan guru anumnya, karena mudanya sudah menjadi ulama besarnya. Wajahnya tampan, merdu suara juga qari'nya, mimpin maulidnya, ahli qasidah banyak lagunya. Keraton majlis ta'limnya penuh muridnya, hingga tak lagi mampu memuat jemaahnya. Beliau hijrah tak jauh dari kampung keratonnya, masih wilayah Martapura sekumpul namanya. 2 kali lipat murid bertambah bahkan lebihnya, hingga banyaklah bekas guru hadir di majlisnya. Tamu dalam dan luar daerah dari Jakarta, bahkan Makkah Hadramaut pun datangannya. Beliau jihad dengan hartanya baru dirinya, sesuai dengan perintah Allah dalam Qur'annya. Haul Syekh Arsyad beliau ikut nyumbang hartanya, baru beliau hadir haul Syekh Muhammad Arsyadnya. Karamah beliau paling utama istiqomahnya, dalam mengajar membimbing umat ke jalan benarnya, sehingga sakit cuci darah yang menghambatnya, namun selesai cuci darah kembali ngajarnya. Walau di rumah dalam kamar baca kitabnya, pastilah sakit yang amat ditahaninya, karena semangat niat dalam ibadahnya. Kata beliau, ini hidup rahmat Allahnya. 4 istrinya dalam serumah amat rukunnya, pastilah adil karena beliau seorang ulama. Karena di hadis Bukhari Ibnu Abbas berkata, sebaik umat adalah yang paling baik istrinya. Dari semua istrinya hanya satunya yang memberinya keturunan atau anaknya. Ibu Hajjah Laila asal dari kota kandangannya, Muhammad Amin dan Ahmad Hafi 2 darinya. Ya Allah, panjangkan ini umur kedua putranya, agar badani sesuai yang dicita ayahnya. Penggantiku mengikuti jejak langkahnya. Ya Allah, samakan dengan ayah atau lebihnya. Pertama, beliau seorang ulama, kedua kaya, ketiga tampannya, 4 suara merdu, 5 4 istrinya, 6 tinggi wibawa, 7 karismatiknya. Sekumpul komplek Raudhah Musalla, ilmu amal salawat utamanya. Nama Syekh Zaini harum masyhurnya, belahan dunia orang mengenalnya. Terkenal membawa harum datuknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjarinya. Beliau ulama bersih majlisnya, hanya membimbing umat nabinya. Maulid Habsyinya, burdah danailnya, maulid azabnya semua dibacanya. Lengkap ijazah ilmu amalnya, beliau yang langsung mimpin amalnya. Semua keluarga terakhir kesekian kali berobatnya ke Singapura, lemahlah jasmaninya. Dengan pesawat khusus pulang ke Martapura, malam Arba' waktu Isya tiba di rumahnya. Semua keluarga murid menjenguknya, suasana haru sambil berdoa.
Akhirnya jam 5:10-nya subuh hari Arba Allah memanggilnya. Tepat tanggal 5 Rajabnya 1426 Hijriah 10 Agustus 2005 selesai tugas, tinggal amal jariyahnya. Usia 65 Hijriah 63 Miladiyahnya. Derayan air mata tak tertahaninya nampak di wajah semua murid keluarganya. Semua yang muhibbin, para pecintanya, merasa kehilangan ulama nomor 1 di masanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib Abah Guru tadi bisa menjadi iktibar pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak beliau, mendapat berkah beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kami minta kepada guru kami Kiai Haji Bakhruddin Nur, mudah-mudahan nanti beliau menyampaikan tausiah mau'izah hasanah kepada kita, dan kami sangat rindu dengan nasihat-nasihat beliau. Walaupun beliau sering ke tempat kita, ke majelis kita, tapi ada sir rahasia yang insya Allah kita semua dapatkan dari beliau, tentunya berkat Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Ahmad Syakir Alam. Untuk memimpin doa haul jamaah diminta kepada Ayahanda Kiai Haji Rusli Kurnain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Afdal zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallahil aliyyil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min ghasikin idza waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbiyal aliyyil a'la wahhab. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Badi'as samawati wal ard, Ya Malikal mulki, Ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al wa arsil wa taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim
وما هللناه وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها ونتشفع بها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والقربين وإلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادات الصوفية المحققين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين نخص بذلك لمن اجتمعنا هاهنا بسببهم وتلونا القرآن العظيم من أجل هديهم وجهتهم من أنت أعلم بهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووالدينا ومشايخنا وأقاربنا وأهلينا وأزواجنا وأصهارنا وأرحامنا وأحبابنا وأصدقائنا ولجميع أصولنا وفروعنا وحواشنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين أدخل اللهم عليهم يا كريم في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان والمودة والإحسان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان اللهم اجعله نورا يسعى بين أيديهم وتلألأ ما بين أيديهم واجعله فكاكا لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار وعتقا ونجاة لهم من النار وجوازا لهم على الصراط ودخولا لنا ولهم في الجنة وأدخلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ونحن عبيدك الضعفاء الفقراء والمساكين المحتاجون المقصرون ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا فبارك اللهم لهم فيما صاروا إليه ولنا واجعل فيه فرحنا لا ترحنا واجعل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواحنا شفيقا رفيقا رحيما حفيا اللهم وكما أنعمت علينا جميعا بالإيمان والإسلام فثبتنا عليهما عند الانتقال إلى دار الحيوان وادخلنا الجنة كرامة دار الإحسان اللهم ويصحب بالخيرات الحسان في مقعد صدق عند حضرة العزيز الرحمن ورافق اللهم لهم وبنا وبالمسلمين مع من كان صديقا ونبيا في جنتك التي لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أرواح بنياتنا يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النار وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Fakhrudin Nur dari Kuala Tunggal. Kepada Tuan Guru dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, tuan-tuan guru yang saya muliakan, wabil khusus guru kita Kiai Haji Rusli Kurnain beserta guru kita Tuan Guru Haji Suhaidi beserta pimpinan majelis, guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar beserta Bapak Kapolres yang diwakili Bapak Dandim, Bapak Haji Zainal, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Terima kasih saya sampaikan kepada Sahibul Bait dan pimpinan atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati haul orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini dapat kita meletakkan orang-orang soleh di dalam hati kita, karena beruntung orang yang dapat meletakkan orang-orang soleh di dalam hatinya. Tapi lebih beruntung
kalau kita ada di hati mereka. Tuan Guru Zaini sekumpul bercerita, di zaman dulu ada seorang wanita, bibini. Kalau kada paham wanita, bibini, datang ke rumah orang soleh, hendak meletakkan dirinya di hati orang soleh. Wanita ini buliknya meninggalkan sapu tangan di rumah orang soleh tadi. Begitu perempuan ini sudah bulik, lalu orang soleh tadi tetamu sapu tangan tadi. Lalu terpikir orang soleh tadi, berarti ini sapu tangan bibini tadi. Ini jesidin ambat orang. Lalu diandak sidin di tempat nang tinggi, nang kada terjangkau oleh anak-anak, supaya kaina bila bibini itu datang nyaman dijulung. Rupanya bibini itu kada datang lagi, dasar singajanya. Jadi guru tadi, orang soleh tadi, apabila taitihi sapu tangan tadi kegenangan di bibini tadi. Isuk taitihi pulang kegenangan pulang. Akhirnya lama-lama bibini itu ada di hati orang soleh tadi. Ujar sidin, ternyata bibini itu diangkat Allah menjadi wali kutub karena dapat meletakkan dirinya di hati orang alim. Itu baru meninggalkan sapu tangan. Bayangkan kalau menunggali duit seikat. Ini makin lagi, itu baru sapu tangan. Makanya kita ini hidup berusaha meletakkan orang mulia di hati kita. Kita ini hendak mencapai tingkat yang semacam beliau kada bisa. Meletakkan jadilah. Apa syaratnya? Syaratnya ada dua. Kita tidak boleh ingkar. Yang pertama, kita harus yakin dengan kewalian beliau. Malam ini kita datang di tempat ini yakin kita. Apa yang dibacakan dalam syair tadi tentang riwayat hidup beliau. Tandanya sidin dimuliakan, orang-orang datang tuh bukan puluhan ribu, ratusan ribu. Majelisnya saja luar biasa. Sejak kecilnya begitu hebatnya. Ulun bulik dari Banjarmasin bulan Rajab tadi. Rupanya pesawat tuh delay kan ditunda. Aturannya jam 11 berangkat, jam 2 lewat 10 kah. Sedangkan penerbangan Jakarta ke Jambi andi ulun jam 3. Ini kalau jam 2 di Banjarmasin, jam 3 di Jakarta. Jadi ulun baru terbang di Banjarmasin, jadwal di Jakarta berangkat jam 3, kan taing baik. Jadi nang maambil ulun tadi sampai di Matang Lumut, ulun telepon kami ditunda ke jam 3. Kalau jam kita di sini, lalu diceknya dalam penerbangan. Tidak ada lagi penerbangan patang dah, kecuali sudah penuh. Tidak ada kursi lagi, tidak. Ulun dah hendak tapa malam di Jakarta. Masa orang segagah ulun guring di kursi itu? Apa kata dunia? Maka ulun mengejar jadwal esok. Kalau tertunda gagal 3 jadwal. Ulun bertawassul dengan guru nang di Haul ini. Sekali 3 ulun tawassul. Tuan Guru Zaini sekumpul, Tuan Guru Sapat, Tuan Guru Tungkal ayah. Ulun bau tawassul. Ngini ulun yakin wali. Maka bagaimanapun ulun harus bulik ke Jambi. Sekalinya mendarat di Jakarta jam 4.30. Kan pesawat berangkat jam 3. Otomatis dia ada lagi
Begitu dicari turun bercepat-cepat, sekalinya ada pesawat nang menunggu kami bang lagi, lain pesawat nang tadi. Begitu kami sampai langsung dipersilahkan masuk ke pesawat, imbah masuk langsung berangkat. Anehnya nang kami duduki kursi orang, tadubul kursi itu tadubul, ambet orang gitu juga, tapi orang mengalah berataan. Alhamdulillah ulun sampai ke Jambi sekitar jam 7 malam. Berkah orang yang dimuliakan Allah. Maka kemana-mana kita jangan meninggal orang soleh di hati. Sekalipun alim kayak apa kita, guru jangan ditinggal di hati. Saya mengalami alhamdulillah. Makanya bulan Rajab ini ulun sudah bilang dengan kawan-kawan di Banjarmasin, ulun bulan Rajab ini parai. Dari Tamban menelpon kada ulun jawab, mungkin parai. Dari Pangkalambun ulun bilang parai. Dari nang Pemangkih ulun bilang parai. Sekalinya nelpon yang di Martapura, ngini guru ai katanya, acara ini di tempat kelahiran Tuan Guru Sekumpul Tunggul Ireng. Saya mendengar tempat kelahiran Sidin, langsung ulun sanggupi. Ternyata berkah menyanggupi ambat Sidin, jadwal terus bertambah. Insyaallah ulun berangkat 22 Rajab sampai 7 Sa'ban, lebih kurang 40 tempat berkah Guru Sekumpul. Makanya kita nih harus yakin dengan kewalian orang yang dimuliakan Allah. Nang kedua, kita kada boleh ingkar. Kayak apakah kada boleh ingkar kita? Karena kadang-kadang menurut kita tuh asa kada pas tapi bujur. Karena kita ini memang kada cerdas. Makanya kalau kada cerdas jangan umpat mentakwilkan para aulia. Kita ini kada cerdas. Ada kata Kiai Najib, santrinya membangun pondok pesantren. Minta doakan dengan kiainya, mudah-mudahan lakas selesai, mudah-mudahan bangunan pesantren ini selesai. Sekalinya kiainya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan bangunan pesantren muridku ini jangan selesai-selesai. Kan terbalik doanya tuh. Kata muridnya, Mbah Yai, saya minta doakan mudah-mudahan bangunan cepat selesai. Uja Sidin, kalau bangunan pesantrenmu selesai, berarti tahun dudi kau ada bangun lagi. Berarti muridnya ngintuk-ngintuk. Makanya didoakan jangan selesai-selesai sampai hari kiamat, jangan selesai. Makanya pondok Al-Baqiyatus Shalihat sampai ini kada selesai pembangunan. Apabila dibangun bertambah santrinya, bila dibangun bertambah. Menurut kita kada pas, tapi bujur Sidin. Kita jangankan nak mentakwilkan amban orang soleh, teka-teki aja kada cerdas kita nih. Ada guru bilang, uja guru setiap nang ditabang berendah. Tapi uja Sidin ada barang nang bila ditabang makin tinggi, bila ditabang makin tinggi. Uja kita mana ada barang tuh kalau ditabang berendah, kenapa maka bertinggi? Ada guru aja, uja guru ada apa dia? Silawar panjang. Nah silawar panjang tuh kalau ditabangnya bertinggi, ujungnya jadi silawar handap. Coba tak kayak kita percaya. Nah, uja guru setiap barang nang gugur ke bawah mesti mencari ke bawah. Tapi ujar guru ada barang gugur di bawah mencari ke atas. Uja murid kan ada guru ada aja guru. Rumah bocor hari hujan, apabila titik ke bawah pasti mencari ke atas di mana bocornya di sini. Berarti kan kada cerdas kita ni, kada cerdas. Ujar guru, aku bingung hayamku memecah 10, lapas 5 berapa? Ujar kita 5 guru karena hayam sempian 10. Kalau lapas 5 berarti 5. Ujar guru kada. Hayamku 10 jedin, yang kutanya lapas 5 berapa? 6. Menurut kita salah guru nih, padahal bujur. Jasidin aku bercerita
Anak hayamku 10 habis kisah. Yang kutanya bukan hayam, lapas 5 berapa? Ya 6 lah. Namun lapas 6 7. Bukan guru salah awak nang humam. Sepupu sekali wan bungol. Jadi kita nih kada usah mentakwilkan para aulia Allah, jangan pernah ingkar. Maka itu kita harus memuliakan ulama. Kata Imam Hasan Basri rahimahullah. Imam Hasan Basri rahimahullah ini orangnya luar biasa. Sidin itu hidup tentram. Wali itu kada susah hidup. La khaufun walahum yahzanun. Kada susah hati, kada susah. Nang kayak apa kah? Kita nih kadang hati susah terus. Sawit murah berunung. Runung kesana kesini. Bakabun dede. Ada kabun bending lah. Ini bakabun ke dede 4 juta runung. Orang wali itu nya kada susah hati. Karena ujar Imam Hasan Basri, aku yakin rezekiku kada pernah terpehurup dengan yang lain. Kada pernah. Kalau rezeki kita ada tuh. Tadi ulun hendak bedudi tadi. Dia ulun bedudi aja. Mancing cuman. Ujar Haji Iwan, kada kita harus berumbai dengan Pak Haji Zainal. Karena Sidin sambil membeli ulun. Terpikir ulun selama ini ulun ceramah kada sudah diambili. Hanya hari ini pakai bot spesial pulang. Tapi ulun tetap menolak-nolak. Tapi kalau rezeki kada kau kemana. Kalau nasib kita itu ada, kayak apa aja kada menghindar. Sehebat apapun kita kada bisa menembus pagar takdir Allah. Kurang bahari bisa meramal sebagian mengerampot. Jadi orang ini diramalkannya mati disambar buaya. Jadi Sidin kada hendak bergenak di pinggir sungai. Bahwa Sidin ke daerah pegunungan, kada boleh anaknya ada di sungai karena takdir disambar buaya. Rupanya entah macam mana sudah ganal 4 begawi. Awan kawitannya mencangkul tanah, kecangkul betis, buruk betis mati. Rupanya cangkul recap buaya. Hanya cangkul dilihat capnya. Jangan kerja buaya. Lapas buaya darat, buaya laut, buaya darat bantam. Itu kada kau menghindar dari takdir kada kau. Makanya itu Sidin, aku tanang hidup. Ada yang matok dah kenapa sibuk? Nang kedua aja Sidin, aku yakin aku aja Sidin. Allah melihat aku yakin. Maka kada usah beramal minta dilihat orang. Karena Allah melihat dah. Malu kita kalau beramal hendak dilihat orang. Nang ketiga aja Sidin, aku yakin amal kada kawa diwakilakan. Amun hendak dapat pahala amal, kita nang harus beramal. Maka aja Sidin, aku rajin beramal. Apa uji Imam Hasan Basri? Walaulal ulama lasaran nas kulluhum kal bahaim. Kalau tidak keberadaan ulama di muka bumi ini, niscaya kita ini punya watak tetap berwatak hewan. Untung ada ulama. Bini wani memamai laki itu watak anjing. Anjing tuh hari-hari menyalak laki. Mengkata cahaya ya gini. Untung ada ulama mengatakan kada boleh memamai laki. Maras laki burik begawi karena mamai, itu namanya tidak peri kelakian namanya. Tapi anjing juga ada watak bagus. Cuman kalau tidak ada ulama nang diwarisi watak nang ada bagus. Yang kedua, laki kada bertanggung jawab awan anak bini itu watak kucing. Kucing itu anak bebini tahan bersusuk di perumahan. Tapi bila bini betianan tinggalkannya. Suahlah kucing laki manjakan bidan lagi bini. Kada suah. Apabila orang kada maharung anak bini, itu watak kucing. Kadang-kadang bercerai anak telantar. Menurut fikih
anak nang belum umur 7 tahun hak asuh itu penuh istri, kecuali istrinya kawin lagi. Amunnya kada kawin itu hak bini maharagu. Hak laki wajib menafkahi anak tuh, dan wajib menggaji mantan bininya tuh untuk maharagu anak. Sekarang bini andungnya hakun banget ya. Apabila kada dinafkahi berdosa seumur hidup. Untung ada ulama memadahi, jika tidak banyak orang kada maharung anak. Bila bercerai, umpat mamanya lah yang menggendalakan anak. Abahnya kada bertanggung jawab, itu watak kucing. Untung ada orang alim mengatakan, watak pengelahian siapa? Warik itu pepagian berkelahi dah. Untung ada orang alim mengatakan, hidup ini kita harus bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan. Maka itu akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Kata Nabi, muliakan ulama karena mereka ulama itu pewaris para nabi. Tanda ulama pewaris para nabi itu dalam kitab Nasaihul Ibad, apabila dipandang menularkan barakah, apabila dipandang menularkan manfaat, jangankan orangnya, gambarnya aja sudah menularkan manfaat. Makanya banyak gambar-gambar CD itu ada di sana Anda, itu tanda-tanda ulama warasatul anbiya. Ulun melihat mana gambar ulun gede itu semua teman tuh kayaknya dijemurnya tuh di mana. Ada di harapan menar di rumah, salah ini lagi di hadapan lu gini tuh pelindung matahari, kasihan kehujan panas kau. Itu katanya tanda ulama warasatul anbiya, gambarnya aja menularkan manfaat. Yang kedua cakapnya. Kalau cakapnya kita turuti, maka hidup akan mendapatkan keberkahan. Apa amalan sidin? Amalan orang-orang ulama warasatul anbiya itu pertama, senang dengan ilmu dan senang dengan orang yang menuntut ilmu. Itu amalannya. Karena al-ilmu khairu miras, ilmu itu sepaling baik warisan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kata Nabi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai ke mati kita kada boleh putus niat menuntut ilmu. Maka orang hebat itu mesti senang dengan ilmu dan senang dengan orang nang berilmu. Ulun ingat ayah masih. Ayah itu siapa saja nang datang ke pondok di Tungkal, ada ilmunya mesti dimintai nasihat. Karena apabila imbah zuhur datang, sembahyang berjamaah di situ tetap membaca Yasin karena imbahnya minta nasihat. Apabila asar datang, imbah baca wirdul al-wirdul latif karena dimintai. Artinya apa? Ayah itu selalu mengutamakan orang nang berilmu, memuliakan orang nang berilmu. Ngintu amalan orang-orang hebat. Kenapa? Sebab karena dengan ilmu kita bisa selamat. Amun kada berilmu kesian. Ada kisah orang kada berilmu, orang ini dapat bini tawani pada laki. Bukan pakutan non bini kada, cuman bininya tawani sama Jadi ada juga hikmahnya. Tahu bini wani on laki ini ada hikmahnya. Bini ini takutan on bini. Jadi ujian nang bini ikam sembahyang Jumat. Amun kawin wan aku ikam sembahyang Jumat. Jangan kada sembahyang nyupani abah kok. Minantu kada sembahyang Jumat. Inyani bemiruai. Nang tadi itu ngarannya Aham, nang miruainya Ibad. Jadi
aham nih kada suka masjid Jumahat minta kawani ibad tadi bini bedang sana ayo bad jakawani aku ke masjid Jumahat oh ja ibad kada kawan aku hendak membilok aku parai di sini aku kesana aja sampai yang Jumahat nah ham kayak apa punya urangan nih tolak Jumahat sembahyang masuk ke masjid intang mimbar sekali imbah azan naik khatib membawa buku khutbah menggawil aham ke sebelah kenapa aja orang diabsen dulu aja sebelum sembahyang diabsenkah aja karena orang sekalinya khatib khutbah alhamdulillah perasaannya tadi aham adalah berdiri sidin hadir aja sidin absen bang di absen bingung orang kenapa berdiri sekalinya hujung khutbah apa ibadallah kagenangan pendengannya ibad adalah kagenangannya ibad membilok aja makas loh makanya kita nih senang dengan ilmu dan senang dengan orang berilmu menuntut ilmu jangan pernah putus. Yang kedua amalan orang-orang hebat itu inya rajin beramal yang fardu dan yang sunat karena nang lakas menaikkan pangkat di sisi Allah memperbanyak amal sunat. Orang-orang hebat itu inya kalau beramal mesra. Kenapa? Sebab karena dia merasa amal itu kebutuhan bukan hanya kewajiban saja. Kalau kita nih kadang-kadang beramal tuh karena kewajiban amun kada wajib dia harapan kada menggawi wajib bener cakap bangsa kada menggawi. Orang hebat ini nya beramal tuh merasa kebutuhan makanya mesra kayak kita nih nah begawi itu kan mencari nafkah itu kan kebutuhan makin banyak buah nior makin semangat makin banyak buah pinang makin semangat begawi makin lebat buah sawit makin semangat begawi pada makin memanati pada nang bagus buah nior itu 2 biji aja lakas imbah tapi amun melihat nior buah 2 biji ada semangat kita tapi kalau nior setandan sampai 15 semangatnya minta ampun padahal memanati hender. Kalau buah sawit tuh sarapon sama setandan aja kan nyaman menggawi. Tapi melihat 3 tandan nang 30 kilo makin gembira. Pada caranya sawit itu setandan 5 kilo nyaman mangkat. Ini 25 kilo setandan tapi kita makin gembira. Padahal makin memayahi tapi kita makin senang. Kenapa? Karena kita butuh duit banyak. Hagin nafkah beramal kayak itu. Tapi kalau merasa kewajiban cuman kulir, kadang-kadang kulir. Contoh mana? Gotong royong itu kewajiban. Masyarakat RT 1 umpama, RT 2 coba kita lihat. Mau makan RT-nya. Lapisan masyarakat RT 2 aina isok kita kumpul gotong royong jam 7 pagi. Coba lihat isok jam 7, datanganlah. Yang mau makan belum datang. Tapi di kampung kami kalau orang menyalai nior, halamkan nior dikaringi dia selangkau. Itu diumumkan siapa hendak menyungkil isok kaina diupahkan menyungkil. Itu belum pajah api dilangkau. Sudah datangan. Masih banyak baraknya lagi naikkan deh. Apabila menghadang dingin hanya naik tinggal tempurung gimana lagi. Kenapa orang semangat tahan tapaluh-paluh menyungkil? Karena mengejar kebutuhan. Makin lakas menyungkil makin banyak dapat, makin banyak makin senang karena itu kebutuhan. Tapi kalau gotong royong ada harapan kada dingin kada naikkan sidin. Boleh cobakan. Esok kita melangkau duitnya hakin masjid semua kita gotong royong nyabit nior setiap baris 5 biji. Siapa hendak silahkan. Ada harapan. Di kampung 20 paling berlima. Nasi kong bertakon ikan tulak lesok aja. Aku nih lihat kawan lah aja. Kawan tulak. Tipisnya harapan. Meleset. Ikut kawan.
mun kawan turun je turun, mun kawan kada tipisnya. Karena butuh royong. Coba kalau kabun seorang jam 6 turun, jam 11 naik. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Mun kita kada turun siapa menggawi? Orang-orang alim itu beramal merasakan itu kebutuhan. Kalau itu sudah kebutuhan, terasa manis beramal. Kalau sudah terasa manis beramal, pahit, panas, kada masalah. Kita nginum banyak kopi susu lah. Nginum kopi susu, jebul masih sanggup kita minum. Padahal kopi itu pahit, banyu jebul itu panas. Mana pahit kopi itu mana? Mana panas banyu itu mana? Tidak, karena merasa manisnya susu. Coba tarai kalau banyu panas nang imbah menggurak tuh, anda kecawan. Jangan dijulungin apa-apa, banyu putih anda sanggup lah menginum. Ada harapan, ada sanggup kita menginum. Tapi kalau kopi panas, teh hiu-hiut sidin menginum sambil berokok pulang dah, di rumah orang pulang dah. Ada pengeluaran pemasukan anda, apa ada semangat kawan. Tapi kalau kada terasa manis, kadakan. Begitulah kita nih. Kita nih belum merasakan manis beribadah. Makanya orang-orang hebat tuh beribadah manis. Kalau Imam Ali Al-Mursipi itu beribadah malam 90 tahun kada suah merasai guring berebah. Sidin kalau guring berduduk, bah guru aja kalau guring berduduk aku kan bisa aja. Ya kalau di pengajian non guru terlewat lawas bebecaan mulai guringan, apalagi duduk di salon gitu nyaman banget dulu. Amun di rumah dan di hadapan guring berduduk kita. Kenapa orang menjaga biar beribadah banyak? Kalau Imam Malik tuh setiap malam katanya dalam kitab Tuhfah itu disebutkan amun guring bebiadah aja itu gin langsung termimpi Rasulullah. Karena gawi sidin ba'amal bang, ba'amal guring satu matu karena rindu hendak bertemu Rasulullah. Han berkeramat sidin karena beribadah manis. Kita kada suah paling sekali dua itu kan bualnya 6 tahun. Kita mimpi Rasulullah sekali juga kemana-mana membualkan hilang berkahnya. Kita tuh kalau mimpi baik berani aja. Apalagi kita mimpi dipatok ular, beda diam aja. Karena katanya kalau mimpi patok ular tuh ada orang yang hendak berani aja. Kawanku mimpi dipatok ular, senang dia. Aku jangan senang dulu, dilihat ularnya juga. Antara ular sambur dapat bini mamanya, lalu bibinian gitu juga. Kalau mimpi di kampung ular sawah jangan dihedengi, dapat laki penguliran, belingkon harus gawiannya. Yang bagus itu mimpi di kampung ular tadung buai. Jadi kalau ibu mimpi di kampung ular tadung hadangi walaupun hirang tapi lincah. Jadi ibu-ibu bersyukur orang dapat laki hirang. Alhamdulillah ya Allah kau kirimkan Hajar Aswad ke rumahku. Apa kita nak berkeramat mun beribadah kada manis. Ada manis. Imam Malik tuh mimpi malam melihat singa masuk ke Madinah, menginum habis banyu Madinah. Paham sidin? Isyarat uji sidin. Isok aku kedatangan murid nang haus ilmu, singa ilmu. Dihadangi sidin siapa yang datang? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Rupanya ternyata orang manis beribadah. Makanya kita nih kada kawa kayak sidin apabila berada di majelis ilmu nang semacam ini, apalagi kita mahauli orang nang dimuliakan Allah, merasa nyaman jadi kita merasa nikmat ada di sini nih, karena kita hendak meletakkan orang soleh dalam hati, merasa nyaman. Jangan gelisah kita di majelis, jangan gelisah. Kayak apapun alasannya jangan gelisah. Senang tuh jangan hilang, supaya barakah itu turun. Jangan ada kayak terpaksa di tempat nang mulia. Ingat ngintu jadi kita hendak manis beribadah semalaman tipis. Yang penting dalam majelis ilmu kita merasa nyaman, merasa kita ini banyak dosa. Hujat Tuan Guru Bahid, orang yang paling banyak dapat rahmat Allah ketika di pengajian bukan hanya orang alim saja,
Tapi orang nang banyak merasa rendah hatinya, merasa paling banyak salah, mengharap rahmat itu nang paling banyak keturunan rahmat. Maka itu kita merasa nyaman. Jangan merasa gelisah, supaya kita dapat seperti orang hebat beramal. 1, 2. Nang ketiga orang-orang hebat ngintu hatinya bersih. Bersih daripada penyakit hati, sehingga kada ada sedikit pun merasa hebat dada. Orang itu kada boleh merasa hebat, apalagi asli hebat. Asli hebat kada boleh merasa hebat, apalagi asli kada hebat. Mungkinnya kada boleh. Karena kadang menurut kita hebat, tapi ternyata kada. Menurut pandangan kita pas, sekali diteliti tersalah buat kita. Ada kisah kawan ulun tikus musyawarah. Mun kita nikah hakun musyawarah kalah tikus. Tikus aja berunding. Tikus ini mau undang orang banyak. Tahun bujur kadang-kadang tahu kisah orang. Habis tikus hadir. Nang dari Tambilahan datang, nang dari Sungai Luar datang, dari Pekanbaru ada juga datang utusan musyawarah. Uja tikus nang dari Tambilahan, permasalahan nang akan dipecahkan macam mana cara menghindar dan menyelamatkan diri dari keganasan kucing. Karena akhir zaman ini banyak kucing berkeliaran, ada diberi makani, maka kita lah jadi sasarannya. Uja tikus nang dari Sungai Luar gampang kita bulah sarang di atas. Jadi kucing kada kau naik. Kata nang dari Tambilahan kada, kucing tuh harat naik. Amunya naik kemana kita bukahan. Oja kucing, oja tikus nang dari Sungai Lukan gampang. Kita ulah di bawah rumahan. Kita kan gigi tajam, tabuk aja. Berarti tabuk hanya bersungkupan. Jadi talus kita aja. Kucing dan halus kita. Kucing masih kenal pada kawannya, marahnya belangok. Oja tikus nang dari Tambilahan kada bisa. Kita kan perlu makan minum. Kini kita keluar di tapaknya kita. Ada kawan. Oja tikus sampai Pekanbaru hanya berdasarkan kepintarannya nyawa provinsi bang. Jadi oja tikus Pekanbaru, aku ada usul. Kucing itu kita kalungi aja. Andai kalung nang begerancayan. Jadi bilanya berjalan gerencai bukahan kita. Amun ganti kalungnya kada tahu kita pada di belakangnya kucing itu bisa bergemet pangjalan. Mun dikalungi kan gerencai. Maka semua tikus setuju. Kata tikus setuju. Tikus Sungai Lukan setuju. Sungai Luar setuju usulan provinsi tadi. Kabupaten nyatok palu. Setelah dicatok palu, uji tikus kabupaten siapa yang mengalungi? Ini nak dia bisa mengalungi. Benar tapi kan bujur. Siapa yang mengalungi? Kan menurut kita bujur tapi ternyata kada. Salah rupanya. Ada pulang kisah. Orang ini orang hebat. Sekolahannya dia lagi pintar tadi pang. Anaknya barang sungai. Kayak ini kan kada berpumpung, berkayu sampan. Yang mengayuh anak tamat SD seikong, tamat SMP seikong. Profesor duduk di tengah. Hendak mengadakan penelitian di Sebarang. Sidin berpandai-pandir. Bertanya nang di hadapan, ikam nang di hadapan je sekolah apa? Aku je Sidin kada sekolah lagi. Tamat nang apa je Sidin? Tamat SMP. Ngapa kada narusakan biaya kada dek? Oma je profesor kasihannya ikam. Berarti ikam ini sudah menyia-nyiakan sepertiga kehidupan. Aturannya sekolah lagi sayangannya bemendak. Karenanya kada berduit. Sekalinya profesor bertakon pulang nang di belakang. Ujar profesor, ikam nang di belakang tamat apa? Aku tamat SD pak aja. Kada menyambungkah? Kada berduit. Kasihan nasibmu dengan aja. Engkau sudah menyia-nyiakan separuh hidupmu. Sampai di tengah laut, sampan bocor. Gelombang kena. Karam sampan. Ujar nang berdua, Pak Profesor, kami bertakon. Pian bisa lah berkunyong.
Oh ya profesor, mana ada pelajaran berkunyong di kelas. Oma jenang berdua ikam kasihan profesor. Berarti kau telah menyia-nyiakan seluruh hidupmu. Lah kalau karam kan mati, habis umur. Kalau kami jenang berdua masih ada separuh lagi berkunjungannya. Selamat. Jadi sehebat apapun kita ternyata ada kurangnya. Makanya kita nih kada boleh merasa hebat. Orang-orang hebat itunya kada mau merasa hebat, bersih hatinya. Yang keempat, orang hebat ngintu tuh dia mesti ba'akhlakul karimah. Orangnya pemurah, kada pemarah. Itu rata-rata begitu. Makanya orang-orang hebat itu menahan marah. Kada mau marah, tapi pemurah. Ngikut Nabi. Nabi itu pemurah luar biasa. Nabi itu sandal Nabi itu diitihi orang aja. Julung Nabi. Pada sandal kesayangan. Peninggalan istri Sidin Sayyidah Khadijah. Julung Sidin. Yang kita tak keluar bagi mata orang mandang ada julung. Ditagur kayak gini julung. Apalagi tapih hebong ini. Diintak tahan baklahi kata julung. Ini tapih ini BHS nih tapih ini. Tuan Guru Bakhit menjulungi tahun baru tadi. Aku tahan baklahi kita julung. Berarti kita nanti masuk pemalar ada depan jadi wali belum. Soban ko ni pulangan kada parlo soban hanyar ni capnya kita kubuangi belum. Nabi dipandang cuman menjulungi. Sahabat Ali ada orang sakarat maut. Jadi diundang. Sudah sakarat maut Nabi dipanggil. Sahabat Ali 4. Oh ya Nabi, ini yang sakarat maut ini ada kabe si salah awan nang hadir nih. Oh ya nang hadir kada ada ya Rasulullah. Andai kata pun ada kami rela aja. Oh ya nang sikung ada ya Rasulullah. Inya be si salah awan nang bini. Panggil Nabi nang bini keluar sia. Ya Nabi, maafkan laki menang sakarat maut nih. Oh ya nang bini kada hendak. Ini bapalak bisi bini nih. Ujian Nabi apa pasalnya? Ujian nang bini inya waktu nikah mas kawin berhutang, belum dibayarinya. Makanya mas kawin itu jangan berhutang. Ujian sahabat Ali ya Rasulullah, izinkan ulun menjual surban ulun. Dijual surban ke pasar, duitnya membayarkan hutang hagin orang nang hendak sakarat maut. Coba pemurahnya. Sayyidah Aisyah dibagi orang daging sekilo, belum dimasak datang orang minta beri dia seperempat, belum dimasak datang lagi orang minta dibagi dia seperempat, belum dimasak datang orang minta bagi seperempat, 3/4 juga lagi. Begitu pemurahnya. Tuan Guru Zaini sekumpul ini luar biasa pemurahnya. Sidin bisi toko intan apa berlian. Jangan salah ceritanya 6 besi, tapi ada 2 khusus lagi menyantuni orang doa apa. Mobil Sidin itu ada yang spesial hagis menyantuni para habaib dan kiai. Jadi kalau ada datang habib, kalau datang kiai, ada spesial mobil penjemputnya. Itu pemurah luar biasa. Membagi-bagi duit nih kemana-mana luar biasa. Cerita orang yang ada di sana pemurah. Ternyata orang hebat tuh mesti pemurah. Sifat para aulia Allah mesti pemurah. Jadi kalau kita nih hendak meniru seperti beliau, paling tidak kita pemurah menurut kemampuan kita. Karena makin royal kita untuk kebaikan, makin banyak Allah ganti untuk kita. Ada kisah Guru Gaus. Ada orang nih hendak merasai sugih. Tapi 6 bulan aja pada mau lawas keda nyaman umpat menyumbang. Jadi bila ada pengajian nyumbang, ada majelis nyumbang. Jadi hendak sugih 6 bulan supaya kawa bersedekah kayak orang sugih. Sekalinya datang ke tempat Nabi Musa. Nabi Musa munajat kepada Allah, minta agar orang ini sugih tapi 6 bulan aja, karena hendak berimpak, hendak menyumbang untuk di jalanmu ya Allah.
sekalinya diberi Allah sugih bukan 6 bulan, setahun sugihnya. Hanya berniat hendak menyumbang, tambah Allah deh. Jadi setahun. Begitu sugih, dermawannya bukan main. Makin bulan nang ke-11 makin berhemat lagi bersedekah. Makin berhemat. Kenapa? Bulan hadapan kan bakal miskin pulang. Masih jauh miskin, sedekahkan semuanya. Tapi hebatnya sampai setahun kada miskin. Terlebih 6 bulan dah kada miskin belum. Datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, ini ulun takutan kalau istidratnya. Kalau lanjuran Allah pada minta 6 bulan dikasih setahun. Kenapa ini maka setahun 6 bulan belum miskin? Kata Nabi Musa, aku gini cuma itihiyo dari jauh. Kenapa kada miskin ikam? Bingung kayak aku jadi juga. Coba pang takunnya Allah kayak apa? Munajat Nabi Musa kepada Allah. Jawab Allah bagaimana hendak menarik kekayaannya karena ia dermawan. Allah sudah telanjur berjanji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Maka para aulia Allah ada takutan miskin dalam berlaku dermawan. Kemudian orang-orang wali itu hatinya menghendaki baik kepada semua orang. Ada mau, ada baik hati. Baik terus. Sangka baik terus. Penyayangnya tinggi. Ayah tuh ingat ulun sama dengan Mbah Yusuki. Kayak apa aja macalnya santri sidin kada memampihi. Maka santri ini macal diampihi sudah oleh guru. Datang abahnya ke rumah sidin. Ayah nelipon ulun paham kalau ayah nelipon, ayah sadih nih kalau diampihi. Begitu ulun hihakan bebulik, ayah yang mantar ke pundok. Begitulah terus menerus. Sampai ulun dapat surat kaling bertikap di dinding. Tahu Ustaz Abdurrahman masih sana lah. Dibilangnya peraturan panas tahiyayam. Ya lumayan daripada kada panas lalu. Saya menahan beban. Kada mau saya mengatakan ayah yang nerima, kada mau saya menahan biar santri bilang peraturan panas tahiyayam merah. Utandai, aku ini kan ahli ilmu jiwa. Utandai orangnya. Dapatku mencari, tapi kok kada aku panggil, tapi aku tahu. Ada senonoh kada juga. Sampai ini kada senonoh. Makanya hati-hati. Para aulia itu kalau kita sakiti darahnya bagaikan racun. Maka jangan pernah kayak apa aja kita hidup, jangan pernah mengungkit guru, jangan pernah. Amun hendak dapat barakah. Ulun kayak itu. Ulun ini cerdas kada bisa. Ulun aliyah kelas 1 disuruh Ustaz Hasan Basri membaca kitab Sabilul Saraf. Yang lain membaca kada tagur sidin. Ustaz Hasan Azhari membaca ada kada tagur. Ustaz Abdul Manan ada kada tagur. Pas aku suruhin baca kada tagur. Sauting kada tagur. Senang aku cakulah dunia sakone. Sekalinya hidin menulis gambar di papan tulis. Gambar bulan kenal banget. Gambar montong halus. Uji sini nangkau baca tadi si Igi kada masuknya. Pantas kada ditagurdin lagi. Jadi nang betulnya apa dibetulakan sampean salah. Aku santai ya biarlah. Nang penting aku meletakkan guru di hati. Kada bisa kok. Sampai di Pekalongan kayak itu juga kada bisa. Tapi saya meletakkan guru di hati. Pokoknya kalau disuruh ada menolak lagi. Ulun kalau disuruh ayah, uji ayah, kaina mun ke pasar singgah ke rumah. Ulun kan nunggu ke pasar kada, langsung berangkat. Kada hendak nunggu kaina itu kada hendak, karena ulun kada cerdas. Berusaha kita nih ada di hati guru jadian. Ternyata itulah yang saya amalkan. Maka saya menurut cakap sidin. Apabila menurut, alhamdulillah, ulun disuruh ceramah. Awan Ustaz Abdul Hakim pengasuh di Parit Arman. Orang kada bisa ceramah, tapi sidin nelpon nyuruh gantikan aku je sidin. Kada bisa ceramah tolak aku.
Menurut bahasa Sidin, alhamdulillah sampai ke tembilahan. Ceramah itu sampai ke tembilahan. Karena menurut saya nukar kendaraan, Jasidin nukar kendaraan, apakah Honda untung ikam Jasidin. Maka bila ulun nukar kendaraan untung terus. Pertama Honda Astrea Grand, sakarnya pindah ke Supra, imbah Supra X pulang, imbah Ninto pulang Sugun Hanyar pulang, imbah tuh hujungnya tukar aja mobil Innova tapi bekas. Hujungnya jual tukar BRP, bakarat ku jual pulang nukar mobil Hanyar. Mobil Hanyar pun 12M harganya. Belum tahu dia. 12M harganya. 12 kali membayar kredit. Hanya 3M membayar, masih ada 9M lagi. 9 kali membayar. Ternyata apabila cakap orang hebat itu dituruti, barakah. Ulun kan bisa majar. Kan bisa baca kitab waktu bulik di Jawa ada bisa. Dipanggil ayah, suruh ngajar. Ulun bilang kada bisa baca kitab genal kada bisa aja ayah kada genal kada ayuh berangkat. Alhamdulillah ulun mengajari pertama di kelas Ustadz Husnaini itu membaca kitab Jurumiyah 6 berterjemah itu syuting ada kutaranakan. Kenapa? Pokoknya kada paham nak kutaranakan. Caranya hari Arba Senin patang ulun masuk nang kada nang kada dikehendak, nang kada disukai ini tahu terjadi kegenangan terus. Jadi hari Arba pada tangan kunjungan hendak melihat kemampuan santri membaca kitab, lalu ditampilkan waktu itu namanya Erwin ngarannya, duga ayah namanya Ahmad Kuzwen majar dah. Anah jilid 2 nang dibaca menceracak membaca, maka aku disuruh ayah menggending mendampingi kukilar sedikit. Kada beberis berterjemah kada kenapa menceracak baca macam kok nang ini dilajari ini sama ikan cimpapol melajari buaya bakunya. Ada harapan bingung aku nang ngetes lagi mau jangan ngetes nanya muridnya kayak ini kayak pak guru nang di sebelah itu. Itulah manangnya jadi gurunya. Walaupun bungul tetap alim guru pada murid. Tapi ulun menurut cakap ayah alhamdulillah sampai di aliyah ulun dapat membacakan kitab. Menurut perkiraan kada terbaca, ulun kada terbaca. Tapi apabila kita meletakkan orang alim di hati, yakinlah keberkahan akan Allah turunkan untuk kita. Maka kumpulnya kita di tempat ini, datang kita di tempat ini, betul-betul kita hendak meletakkan guru sekumpul di hati kita, guru nang disapat di hati kita, guru nang ditungkal di hati kita, guru nang ditembilahan di hati kita, agar kita ini mendapatkan keberkahan. Amin Allahumma amin. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya pembacaan doa yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Ustaz Suhaidi. Kepada Al-Ustaz persilakan. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sayyidil kaunain wa asrafis thaqalain wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifat
وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa huwa ahluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khayat min jamil khair fil hayati wa ba'da al mamat innaka ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zaqira wa dinan yaqina wa sadiqa wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatika wa marifatik. Allahumma ahrimna lazzata ma'asiyatik warzuqna lazzata ta'atik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma arzuqna istiqamata ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah wal mautanil iman wal islam ya zal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, tataplah hati kami dengan tatapan khusus sehingga hati kami tempat bersarangnya para aulia-auliamu, para ulamamu, sehingga kami senantiasa ya Allah menuruti tunjuk ajar baginda Rasulullah SAW lewat para ulama pewarismu ya Rabb. Ya Rabb, sucikanlah hati kami dari segala penyakit hati, sombong, sum'ah, ujub, takabur, bangga hati, tinggi hati, besar hati, dengki hati dan dendam hati. Ya Allah, jadikanlah zuriat keturunan kami orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, amal dan ibadah mereka bisa menangkis dari pukulan malaikat duka dan nangkir ketika kami di pusara nanti ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami penuh rahmat dan keberkahan. Tutuplah akhir hayat kami dengan kebaikan, jangan kau tutup akhir hayat kami dengan keburukan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum